Om Swastiastu, Om Siwa Anugraha Saura Mantra Paramasidi Sarva Karya Nirmala Yanama Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Iswata. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Wiji Utami yang nanti akan mendampingi kalian belajar pendidikan agama Hindu khususnya kelas 9. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bab 1 yaitu Asta Aishwarya. Sebelum kita belajar, mari kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian nanti setelah pembelajaran, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, diharapkan kalian mengerti apa itu arti Asta Aishwarya. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kali ini bisa memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait Asta Aishwarya. Anak-anak ada yang tahu apa itu Asta Aishwarya? Ya, Asta Aishwarya yaitu berasal dari kata Asta yang artinya 8 dan Aishwarya berarti kemahakuasaan. Sehingga Asta Aishwarya di sini diartikan 8 sifat kemahakuasaan Tuhan. Nah, sekarang bagian-bagiannya. Apa bagian-bagian Asta Aishwarya itu? Yang pertama, anima. Anima di sini kemahakuasaan Tuhan yang berarti atom. Kata anima dalam Asta Aishwarya itu juga diartikan sebagai halus, bagaikan kehalusan atom yang susah untuk dilihat oleh kasat mata dan dapat dirasakan keberadaannya. Kemudian yang kedua, laghima. Laghima di sini bersifat ringan. Ringan seperti kapas. Dalam unsur Panca Mahabhuta. Yang ketiga, Mahima. Mahima itu artinya maha sangat besar atau Tuhan itu sangat besar. Ida Sang Yang Widi sangat besar. Di sini meliputi segala atau berbagai tempat. Tidak ada yang kosong baginya. Semua ruang alam semesta dipenuhi olehnya. Kemudian yang keempat, prapti. Ini memiliki arti tercapai, segala tempat tercapai olehnya. Kemana ia hendak pergi? Pergi di sana, itu ia akan atau telah tiada. Berikutnya, prakamya. Prakamya ini pra yang berasal dari kata segala kehendak yang selalu terlaksana dan akan terjadi. Kemudian yang keenam yaitu Isitwa. Isitwa di sini Isa yang memiliki arti raja. Isitwa juga berarti merajai segala-galanya dalam segala hal yang paling utama khususnya. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh di sini wasa atau wasista yang berasal dari kata wasa yang artinya menguasai dan mengatasi. Wasita ini juga memiliki arti yang paling berkuasa. Kalian tahu siapa yang paling berkuasa?
tiada lain dan tiada bukan, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, Yatra Kama Sasitwa, yang memiliki arti tidak ada yang bisa menentang kehendak dan kodrat-kodratnya. Sekarang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang kedelapan kemahakuasaan di dunia nyata, bukan di dunia maya ya. Yang pertama anima. Contohnya, Ida Sang Hyang Widi lebih kecil dari benda kecil atau atom. Kemudian lahima dalam penerapan kehidupan sehari-hari itu Ida Sang Hyang Widiwasa lebih ringan, yang mana bagaikan kapas atau kapuk yang dapat mengambang di air dan melayang-layang di udara. Yang ketiga, penerapan yang ketiga yaitu tentang mahima. Ini matahari itu selalu terbit dari arah timur dan akan tenggelam ke arah barat. Orang yang berada di Jawa, orang yang berada di Aceh itu bisa melihat matahari terbit dari arah timur. Begitu juga dengan orang-orang Papua. Orang-orang Papua juga melihat matahari berasal atau terbit dari arah timur. Nah, matahari di sini karena ada di mana-mana dan semua bisa melihat, seolah-olah matahari itu ada banyak, padahal matahari cuma ada satu. Nah, kemudian yang keempat, Prapi. Prapi di sini penerapannya pada saat umat Hindu bersembahyang di pura yang berbeda, misalnya ada yang di pura Besakeh, ada yang di pura Krembong, ada yang di pura Bapatan atau Tirta Empul, dan semua itu berjauhan, tetapi tujuannya satu, yaitu sembahyang sebagai tugas utama kita sebagai umat Hindu. Selain berjauhan, juga di saat yang bersamaan, karena waktunya tepat, karena kita dalam agama kita sembahyang itu ada 3 waktu ya. Yang pertama jam 6 pagi ya, dinamakan Tri Sandhya. Tri ada 3, pagi jam 6, kemudian siang jam 12, kembali lagi sore jam 6 petang. Kemudian ada juga yang melakukan persembahyangan di malam hari. Kalau orang Islam itu sembahyang tahajud atau sholat tahajud. Kalau di kita sama namanya Tri Sandhya yang dilaksanakan pada malam hari. Nah, tujuannya untuk apa itu semua? Itu tujuannya untuk kita menghadap ke Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai tugas kita umat Hindu melaksanakan persembahyangan. Kemudian yang kelima, prakamya. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, prakamya di sini alam semesta beserta isinya dengan segala bentuk yang rapi dan teratur itu dapat tercipta karena kehendak Ida Sang Hyang Widi. Tak ada musibah atau kejadian yang terjadi tanpa kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa. Itsitwa di sini Tuhan Maha Utama dan Maha Mulia. Contohnya, mana ada kekuatan selain kekuatan Sang Hyang Widi, walaupun mengabdikan kobaran Agni atau api ya. Agni baik itu Agni api, baik itu Agni matahari ya, sinar matahari yang maha dahsyat ya. Walaupun memutar siklus kehidupan di muka bumi sungguh benar-benar utama dan mulia. Kemudian wasitwa, wasitya. Contohnya lahir, mati, rejeki, bencana, hujan badai,
kemudian kesuburan tanah dan sebagainya, beliaulah yang mengatur, Ida Sang Hyang Widi yang mengatur. Tiada kekuatan yang manusia yang mampu menandingi kekuatan Ida Sang Hyang Widi, atau semua tidak akan bisa terjadi tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan beliau. Kemudian yang terakhir yaitu Yatra Kama Wasa Yitwa. Ya, di sini kodrat ataupun takdir Sang Hyang Widi lah sebagai penentu, pengatur perjalanan alam semesta beserta isinya, juga termasuk mengatur perjalanan manusia, perjalanan hidup manusia mulai dari lahir ke sampai mati. Ya, nah, misalnya atau contohnya, jika beliau dalam keadaan murka, Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa ini dalam keadaan murka, maka dewa pun atau dewa sekalipun akan beliau hukum. Apalagi manusia, binatang, dan alam semesta. Suatu contoh lagi, seperti adanya bencana alam. Bencana alam yang terjadi seperti tsunami. Tsunami terjadi di Aceh, ya, itu juga ada Sang Hyang Widi murka, ya. Kemudian berikutnya gempa bumi, ya, gempa bumi juga. Kalau Ida Sang Hyang Widiwasa menghendaki maka akan terjadi. Kita tidak bisa menolak atau menghindari. Kemudian ada letusan gunung meletus, ya, gunungan meletus itu juga kehendak Ida Sang Hyang Widi. Semburan lumpur lapindo yang terjadi sudah sekian lama belum ada penanganan dan belum berhenti. Nah, anak-anak, semua itu sudah menjadi kehendak Ida Sang Hyang Widi atau Sang Pencipta. Kita tidak bisa menolak maupun menghalanginya. Baik anak-anak, Ibu kira sampai di sini materi hari ini. Namun Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, ya, kalian tulis dan kalian kerjakan, kirimkan ke link Ibu, ya. Yang pertama tugasnya jelaskan pengertian Asta Aishwarya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari Asta Aishwarya. Yang ketiga, berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari Mahima. Yang keempat, ya, setelah kalian belajar tentang Asta Aishwarya, hal apa atau pengetahuan baru apa yang kalian telah dapatkan? Dan yang terakhir, sikap apakah yang harus ditumbuhkan dalam meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa? Sekian anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Om Santi 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 Om.